Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pada kali ini kita akan membahas satu hal yang sangat penting, yaitu dinding. Dinding ini menjadi satu elemen yang sangat penting, dan fungsinya juga sangat banyak. Kita melihat pertama dari fungsi dulu. Dinding punya banyak fungsi. Pertama, sebagai pemisah antara ruang yang satu dengan yang lain. Ada dinding sebagai pemisah. Kemudian dinding juga pemisah sekat antara yang privasi atau publik, ruang yang untuk pribadi atau ruang yang bersifat umum. Kemudian dinding ini juga melindungi manusia, terutama dari sisi eksternal, misalnya dari angin, dari matahari, dari cuaca, iklim, banjir, dan resiko-resiko yang lain. Misalnya juga resiko dari kejahatan. Kemudian dinding ini sebagai pembatas fisik, karena dinding terlihat dan dinding juga bisa tidak ditembus. Dinding juga sebagai fungsi untuk kenyamanan manusia. Misalnya dinding yang dipakai untuk sebagai kedap suara, ini membantu kenyamanan manusia. Atau fungsi-fungsi lain khusus, misalnya untuk studio rekaman. Ini fungsi yang sangat diperlukan sesuai dengan material yang dipakai nanti. Kemudian dinding ini juga berfungsi misalnya untuk tempat-tempat menyimpan yang sangat penting sebagai berangkas. Ini sedikit tentang fungsi dinding secara fisik. Kalau tadi kita melihat fungsi dari dinding, sekarang kita melihat jenis-jenis dinding. Ada 3 jenis dinding yang kita coba bahas. Pertama, dinding yang solid. Dinding solid ini artinya dinding itu benar-benar semuanya full dari material. Yang kedua adalah cavity wall atau dinding berongga. Dinding ini memang sengaja ada rongga di antara kedua dinding dengan beberapa fungsi. Dan yang ketiga adalah dinding ringan atau lightweight wall. Dinding ini memang secara bahan material ringan. Pertama kita bahas adalah dinding solid. Dinding solid ini banyak sekali dipakai di banyak bangunan, terutama untuk eksterior. Eksterior ini rata-rata menggunakan dinding yang solid. Bagi bangunan dengan sistem struktur rendah, terkadang dinding ini juga menjadi bagian dari elemen struktur. Beberapa juga menggunakan dinding atap sebagai satu bagian elemen struktur yang sama, seperti sistem struktur cangkang, atau sistem struktur yang menggunakan dinding sebagai penahan, misalnya shear wall. Untuk bangunan sangat sederhana, terkadang kita melihat dinding juga sebagai bangunan dari sistem struktur. Misalnya kita mendesain pos satpam yang tidak terlalu besar. Ini dinding sebagai elemen struktur. Kemudian kita juga melihat misalnya kita mendesain tempat sampah atau tempat yang kecil skalanya, pedestal atau apa yang tidak menggunakan sistem struktur besar, tidak ada beton karena memang terlalu kecil, jadi bata yang dipakai juga sebagai sistem struktur. Berbeda dengan sistem struktur yang digunakan untuk rumah tinggal. Sistem strukturnya adalah misalnya dari beton atau baja, bata sebagai elemen pengisi. Di sini kita pertama adalah membicarakan dinding yang solid. Dinding masif ini banyak digunakan di berbagai negara dengan berbagai material yang ada di sana. Di Indonesia dipakai banyakkan adalah dari bata. Karena memang di Indonesia, terutama di Jawa, material ini sangat banyak dipakai dan melimpah ruah. Kita tinggal menggunakannya aja, membakarnya, kemudian memakainya. Di iklim yang lain juga terdapat batu yang digunakan sebagai dinding. Dengan menggunakan dinding ini, maka dinding ini akan membantu terhadap hal-hal yang berkaitan dengan eksterior. Kalau kita pakai di eksterior, contoh-contoh dari dinding solid ini misalnya batu alam, tanah liat, batu bata, atau beton. Jika digunakan juga untuk dinding, elemen dinding. Beton juga dipakai misalnya beton pracetak untuk apartemen. Jadi dinding ini menggunakan beton sebagai elemen
dindingnya. Cocok untuk daerah-daerah yang panas, karena dinding yang tebal akan membantu panas untuk tidak masuk terlalu cepat ke dalam bangunan. Kemudian yang kedua adalah dinding berongga. Dinding berongga ini cocok sekali untuk daerah-daerah yang panas, di mana di dalam dinding itu ada rongga. Rongga ini sebagai sirkulasi udara yang membuat panas di luar itu tidak begitu terasa di dalam dengan adanya rongga ini. Aliran udara ini akan membantu pendinginan. Kombinasinya bisa menggunakan material dari alam atau buatan. Tujuan juga yang lain adalah mencegah penetrasi hujan yang terlalu tinggi di dalam bangunan. Jadi dinding berongga ini banyak dipakai di daerah panas karena membantu untuk membuat suasana di dalam bangunan itu lebih sejuk. Kondisi panas di luar bangunan akan tersaring dari 3 tahap. Pertama adalah sisi luar dari dinding. Yang kedua, di tengah-tengah dinding ini ada rongga. Rongga ini berfungsi untuk menahan laju panas berikutnya. Dan yang ketiga adalah sisi dinding bagian dalam. Jadi di dalam dinding ini ada rongga yang membantu semuanya, termasuk sirkulasi udara yang bisa terjadi. Ini juga membantu penetrasi yang terjadi dari iklim, misalnya terlalu panas atau curah hujan yang sangat tinggi, sehingga dinding ini sangat jarang dipakai untuk di Indonesia mungkin karena pertama dinding ini membutuhkan space yang cukup besar. Kalau misalnya bata 15 cm tambah 10 cm tambah 15 cm sudah mendapatkan lebar yang cukup lebar, hampir setengah meter hanya untuk dinding. Tentu cukup menyita tempat, terutama untuk masa sekarang di mana space itu sangat mahal. Kemudian kita masuk ke yang ketiga adalah dinding yang ringan. Dinding ringan ini yang banyak kali digunakan dengan berbagai material, baik itu material modern maupun material tradisional. Dinding ini dinding yang rata-rata bentuknya tipis, karena dinding yang ringan posisinya bisa di luar untuk eksterior, terutama yang ada di dalam bangunan atau interior. Cocok untuk semua musim, bergantung dari material apa yang dipakai di sisi eksterior, terutama di daerah hangat atau pertengahan. Ini cukup sesuai. Untuk interior lebih banyak juga dipakai. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia banyak sekali menggunakan dinding ringan. Dinding ringan ini lebih ke arah bobot material yang dipakainya ringan. Bisa berupa dinding itu dari kayu. Kita melihat banyak rumah-rumah tradisional di Indonesia yang menggunakan kayu sebagai elemen untuk dinding. Kayu pertama sebagai elemen untuk struktur, kemudian ditunjang kayu sebagai elemen untuk material dinding. Ini cukup banyak kita temukan dengan berbagai kelebihan dari kayu. Semisal kayu lebih hangat jika dipakai. Kemudian tekstur kayu yang cukup indah. Dan yang ketiga, semisal harga kayu yang sangat murah untuk di beberapa daerah dibandingkan dengan material lain, karena elemen kayu di daerah tersebut sangat melimpah. Kalau kita melihat di Kalimantan, di Sulawesi, beberapa rumah mayoritas masih menggunakan kayu karena di sana elemen kayu lebih banyak. Berbeda dengan di Jawa yang kayu sudah sedikit, jadi elemen ini cukup mahal. Itu salah satu elemen tradisional. Beberapa rumah tradisional menggunakan kayu, misalnya rumah gadang, rumah-rumah di Kalimantan itu menggunakan kayu. Beragam kayu yang dipakai dan berbeda-beda. Misalnya di sana lebih banyak menggunakan ulin, sedangkan di Jawa menggunakan jati. Ini sesuai dengan kondisi yang ada di lokalitas masing-masing. Selain kayu, ada juga material lain yang digunakan, misalnya bambu. Bambu juga dipakai untuk bangunan sederhana sebagai elemen struktur. Bambu mempunyai kelenturan yang cukup tinggi, sehingga untuk bangunan-bangunan sederhana ini mampu menahan gaya yang cukup tinggi. Bambu juga digunakan sebagai elemen dinding. Tentunya tidak langsung bambu sebagai dinding, tapi bambu ini diolah lagi menjadi anyaman bambu, atau kalau di Jawa disebut dengan gedek.
ini dipakai juga sebagai elemen dinding dengan sistem struktur yang menyesuaikan, bisa menggunakan kayu atau sistem struktur lain. Dengan adanya elemen ini ada plus minusnya. Pertama, tentunya murah karena bambu hampir mudah ditemukan di mana-mana. Di aliran bantaran sungai banyak terdapat bambu yang cukup mudah didapat dan mudah sekali mengolahnya. Bentuknya juga kalau mengolah dengan baik tentunya juga bagus. Tapi juga banyak kelemahannya. Daya tahannya tidak lama, secara keamanan juga tidak baik. Kemudian perawatannya juga diperlukan perawatan yang cukup ekstra jika menginginkan bentuk kekuatan bambu, keindahan bambu seperti yang di awal. Untuk mendapatkan kualitas yang baik, kayu atau bambu diperlukan pengolahan yang cukup. Pengolahan ini pertama, material tersebut harus dikeringkan secara alami. Yang kedua, dilakukan perendaman untuk lebih awet. Kemudian pengolesan. Pengolesan ini ditujukan agar hasilnya lebih meresap, dan kemudian dilakukan pemanasan atau di oven. Terakhir, dilakukan penyuntikan untuk menguatkan kekuatan bambu secara usia.